Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, NPM 5020069. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi PGSD. Di sini saya membuat video yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dodi Mulyana, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya membuat video dengan judul Macam-macam Teori Belajar, dengan tujuan untuk mempermudah pendidik dalam mendidik peserta didik dengan baik, dan agar peserta didik mengetahui beberapa teori belajar dalam proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 1. Teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dihasilkan oleh respon pembelajar terhadap rangsangan. Tanggapan rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Menurut paham behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dalam belajar, yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Contoh aplikasi teori behaviorisme adalah A. Menentukan tujuan instruksional, B. Menentukan teori pembelajaran, C. Menyajikan dan memecahkan materi pembelajaran menjadi bagian sub-sub terkecil, D. Memberikan stimulus. Kedua, teori belajar kognitivisme. Teori yang pada umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Teori kognitivisme menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena adanya variabel penghalang pada aspek kognisi seseorang. Menurut Jean Piaget, teori kognitivisme adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Adapun ciri-ciri aliran kognitivisme: A. Mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, B. Mementingkan peranan dan pembentukan struktur kognitif, C. Mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. 3. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak semena-mena. Dalam teori konstruktivisme, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid untuk menalar atau berpikir. Guru hanya membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang keempat, teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme merupakan teori yang memanusiakan manusia, di mana seseorang individu dalam hal ini dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Teori humanisme memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Adapun penerapan teori belajar humanisme: A. Peka terhadap siswa yang kurang percaya diri, sehingga sebagai guru memberikan motivasi atau memberikan pengarahan. B. Guru harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik agar bisa bersosialisasi atau berkomunikasi dengan siswanya. C. Guru harus jadi fasilitator dan mengarahkan dalam belajar dengan baik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi teori belajar dan pembelajaran. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.